Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noviansyah Nugraha. Hari ini saya akan mempresentasikan review 3 literatur artikel studi percobaan pembangkit listrik pada turbin angin dengan dosen pengampu Bapak Fatahul Arifin. Dalam penjelasan kali ini ada 3 buah artikel yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Wind Turbine Power Calculation dari RWE and Power Renewables. Yang kedua adalah artikel mengenai Design Patent Application Publication dari United States of America tentang Multi-Section Wind Turbine Design. Dan yang ketiga artikel mengenai desain rancang bangun turbin angin untuk penerangan dari Universitas Diponegoro. Yang pertama adalah perhitungan PLTB jenis turbin angin horizontal dari RWE and Power Renewables. Artikel ini menceritakan tentang RWE and Power yang bergerak sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik yang memanfaatkan energi terbarukan sebagai input tenaga listrik yang akan disalurkan ke dalam masyarakat. Tujuan dalam perencanaan PLTB ini dimaksudkan dalam perencanaan pembangunan dikarenakan daerah perencanaan tersebut telah memenuhi kriteria dalam perencanaan energi listrik dari turbin angin, seperti data input kecepatan angin terendah di dalam planning pembangunan PLTB. Di artikel ini membahas tentang tahapan step by step, perhitungan desain blade, hingga perencanaan PLTB secara keseluruhan. Dan hasil yang didapatkan secara teoritis merupakan patokan target daya yang dihasilkan sebesar 3,6 MW dalam satu pembangunan turbin angin. Dan penulis menyarankan bahwa perhitungan ini dapat dijadikan patokan dalam perencanaan PLTB untuk di tempat lain dengan mengubah input data elemen seperti kecepatan angin, kecepatan rotasi, dan power yang dihasilkan. Yang kedua adalah artikel mengenai desain paten pada blade yang berdasarkan data pengukuran penelitian yang disesuaikan dengan kecepatan angin. Desain ini tidak serta-merta dibuat secara sembarangan, melainkan dengan penelitian selama beberapa bulan dan beberapa tahun, menurut artikel tadi yang saya baca, untuk menyempurnakan tingkat efisiensi tekanan aerodinamis pada blade sehingga fleksibel di saat ditekan pada angin. Di dalam artikel ini mengatakan bahwa in one aspect, the present invention provide a multi-section blade for a wind turbine comprising a hoop extender and a fairing. The hoop extender can have a pitch bearing located near the interface between the hoop and the extender, or the hoop and extender and outboard blade section. The hoop extender can be configured to pitch or not pitch with the outboard blade C section. And the aerodynamics fairing is configured to mount over the hoop extender and is configured to not pitch with the outboard blade section. Jadi maksudnya di sini pada penelitian mengatakan bahwa desain pada blade mempengaruhi dalam tekanan angin yang terkena pada sudut blade dan menyebabkan tingkat aerodinamis fairing pada blade menjadi fleksibel di setiap potongan section dalam menerima kondisi tekanan angin dalam kecepatan apapun. Bisa dilihat dari foto 2 hingga foto 4 bagian part yang didesain pada sudut blade agar lebih bergerak fleksibel. Jadi dia berputar di saat ditekan oleh angin dalam kecepatan terendah dan adanya as firing blade yang bergerak dalam proses menyerap tekanan angin. Dan yang ketiga mengenai pemanfaatan turbin angin jenis vertikal VAWT untuk dimanfaatkan sebagai penerangan. Di artikel ini sebenarnya sama akan berbeda pada jenis artikel ini berbeda dengan jenis artikel yang lainnya yang tadi. Di artikel sebelumnya menggunakan artikel PLTB sumbu horizontal, sedangkan ini merupakan PLTB sumbu vertikal. Di dalam artikel ini yang saya tangkap adanya sedikit perbedaan dengan pendapat saya. Di saat proses desain PLTB, di mana PLTB vertikal seharusnya melakukan pengukuran dengan sebenarnya, dan jangan asumsi
Dan yang saya baca adalah asumsi serta pemilihan kecepatan angin yang berada rata-rata dan jangan mendekati kecepatan angin terbesar, karena apabila kita misal mengambil data tercepat, maka kecepatan angin yang terendah pada PLTB itu tidak akan berputar. Lalu di artikel ketiga ini mungkin ada bagian bab 4 dan bab 5 yang kurang lengkap. Akan tetapi di saat saya membaca pada bab 6 hanya ada bangkitan sebesar kurang dari 10 watt dengan ukuran PLTB prototype yang tidak sebanding dengan bangkitan. Jadi kayak nggak match gitu. Dilanjutkan lagi mengenai dan masukan saya sih mungkin agar efektif bisa join dengan turbin jangan memakai roda gigi. Jadi langsungkan saja dengan kopling agar meningkatkan efektivitas dan mengganti generator yang sesuai. Lalu dari ketiga artikel ini ada keterkaitan dan kesamaan mungkin yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah artikel pertama adalah PLTB design mengenai pengukuran, desain, perhitungan, lalu bangkitan teoritis, lalu yang kedua adalah desain paten yang disesuaikan dengan penelitian serta kecepatan angin dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pengukuran, ada perencanaan dan perhitungan serta realisasi dalam pembuatan prototipe dan menghasilkan keterkaitan dalam ketiga artikel ini. Dan dari ketiga artikel ini yang saya dapat tangkap adalah kesamaan dalam suatu perencanaan PLTB. Keterkaitannya adalah di saat kita mendesain suatu PLTB atau PLTA angin, hal yang harus kita lakukan adalah mengukur data kecepatan angin, kondisi daerah, dan perhitungan bleed yang disesuaikan dengan kondisi angin di lokasi yang kita melakukan objektivitas atau pengukuran. Dalam tahapan awal yang perlu dilakukan adalah pengukuran. Dilanjutkan dengan pemilihan jenis turbin angin horizontal ataupun vertikal. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan desain blade. Lalu menghitung bangkitan serta efisiensi dalam perencanaan PLTB tersebut. Based on design, jadi pada artikel 1, 2, dan 3 tadi dapat dijadikan referensi dalam perhitungan desain agar dapat direalisasikan dan diaplikasikan dalam perencanaan ke depannya. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.